Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu hebat. Saya Eja dari SMP Negeri 50 Bandung, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan. Aksi nyata ini dilaksanakan dalam 2 bagian. Yang pertama, implementasi budaya positif di lingkungan kelas, dan yang kedua, berbagi pemahaman mengenai budaya positif dengan guru-guru SMP Negeri 50 Bandung. Implementasi budaya positif di lingkungan kelas. Tahap pertama pada aksi nyata ini adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait implementasi budaya positif serta melakukan penyusunan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan ajar untuk merancang satu pembelajaran yang dapat menumbuhkan budaya positif. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, saya mulai dengan penyusunan keyakinan kelas yang dilaksanakan pada kelas 9A SMP Negeri 50 Bandung. Berikut adalah video proses penyusunan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Pagi, malam. Ada satu. Oke, sekali lagi konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, terima kasih. Oke, siap ya? Sudah siap? Mengawali untuk semester ini ada sedikit yang baru dengan biasanya kita mengingatkan tata tertib yang sudah ada di sekolah, tetapi sekarang akan kita ganti sedikit, bukan lagi dengan kata tata tertib, tapi dengan kata keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diharapkan bisa kita jiwai sehingga menampilkan atau menimbulkan motivasi internal dari diri kita, dari diri ibu, termasuk dari kalian semua, untuk meyakini nilai-nilai kebaikan apa yang seharusnya kita jalani. Sehingga ini nantinya akan menjadi pemicu kita untuk tentu saja selalu berbuatnya yang baik, tidak sampai melanggar kalau di rumah tadi yang sudah dikatakan tata tertib. Di mana kalau tata tertib itu kan ditentukan oleh sekolah ya. Kalian biasanya diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi dengan keyakinan kelas ini nanti kita akan menyelesaikan dan mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran. Karena ibu berharap motivasinya berasal dari diri kalian sendiri. Apa itu keyakinannya atau berupa apa? Nah, nanti ini berupa nilai-nilai kebaikan yang kita kerjakan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba si keyakinan kelas ini kita sepakati bersama, kita buat bersama. Dan nanti kalau sudah kita sepakati, kita akan buat di sini. Nah, ini teman kalian sedang mencoba membuka layout nanti untuk persiapan kesepakatan kita terkait keyakinan kelas. Nah, kita akan mencoba curah pendapat dulu di sini. Silahkan tuliskan satu nilai-nilai kebaikan yang kalian inginkan yang ada di kelas ini. Oke, siap? Setelah selesai, nanti silakan ditempelkan sebelah sini. Baru nanti kita akan klasifikasikan menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Siap menuliskannya? Siap. Kita bagi dua, ada sayap kanan, ada sayap kiri tuh. Sayap kiri siapa yang mau membagikan? Silakan. Go.
Hati-hati. Langsung dituliskan. Kalau sudah, silakan langsung ditempel. Itu dulu ya. Satu aja. Cukup satu. Satu saja. Tapi yang betul-betul kalian bisa yang betul. Oke? Sudah menerima semuanya? Oh, belum dikasih. Belum dikasih. Oke. Sekarang kita baca satu persatu, kemudian kita klasifikasikan. Karena keyakinan kelas ini sebenarnya tidak perlu banyak, tetapi betul-betul walaupun sedikit, nanti kalian harus tahu. Ya, jadi keyakinan kelas 9A ini apa saja sih? Kita yakini bersama, kemudian kita laksanakan bersama. Oke, siap ya? Kita mulai di sini. Ada yang menulis harus piket, nggak boleh kabur. Kira-kira ini kalau harus piket, nggak boleh kabur, keyakinan kelasnya jenisnya apa ya? Salah satu bentuk apa ini? Keluhan. Jujur. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, kita masukkan yang pertama tanggung jawab ya. Ibu tulis di sini yang pertama adalah tanggung jawab. Pasti tulis. Kemudian di sini ada melakukan piket kelas sesuai jadwal. Tanggung jawab. Masih tanggung jawab.
kelas ini akan disepakati bersama? Oke. Siap untuk melakukannya? Siap untuk meyakininya? Kalau siap, berarti kita sepakati ada berapa ini? Sekali lagi? 4. Kita buat ini ke dalam bentuk poster. Kemudian nanti kita tempel di kelas. Setelah poster selesai, baru nanti kita tanda tangan bersama. Jadi nanti akan disediakan tanda tangan satu kelas bahwa kalian ini menyepakati keyakinan. Siap? Siap? Siapa yang akan buat posternya ini? Sudah jadi? Belum. Oke. Berarti nanti ada berapa? 4. Siap ya untuk menyepakati ya? Deal ya? Oke, baik. Terima kasih untuk Setelah keyakinan kelas terbentuk dan disepakati serta diyakini bersama, keyakinan kelas tersebut dibuat ke dalam bentuk poster untuk ditandatangani bersama oleh seluruh siswa kelas 9A. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan penandatanganan keyakinan kelas 9A. Setelah ditandatangani bersama, keyakinan kelas ini akan ditempel di dinding kelas untuk diyakini bersama dan diimplementasikan. Selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan budaya positif. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Berbagai metode yang digunakan diantaranya yang pertama adalah eksperimen. Hal ini dilaksanakan untuk melatihkan kreativitas siswa. Selain itu, peserta didik atau siswa melakukan pembelajaran melalui metode diskusi untuk menumbuhkan kolaborasi dan kerjasama di antara siswa. Kemudian, presentasi. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan siswa atau melatih keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Melalui pembelajaran yang seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas. Tahap selanjutnya adalah refleksi. Pada tahap ini saya melakukan refleksi dengan rekan sejawat. Hasil refleksi diantaranya yang pertama, melalui keyakinan kelas, murid terlihat lebih bertanggung jawab. Namun, penerapannya masih harus dilakukan secara konsisten di bawah bimbingan guru. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas. Bagian yang kedua dalam aksi nyata ini adalah sesi berbagi pemahaman disiplin positif atau diseminasi. Sesi berbagi pemahaman ini saya laksanakan dalam kegiatan in-house training SMP Negeri 50 Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita mulai lagi setelah kita istirahat. Kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya dalam kegiatan in-house training ini di tahun 2023 semester genap, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Eja NPD. Untuk waktu kami persilakan kepada Bu Eja NPD selaku calon guru penggerak. Mangga Bu Eja. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 50
hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Kepala Tata Usaha serta staf. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan diseminasi salah satu materi pada program Guru Penggerak yang pada saat ini sedang saya ikuti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia IHT yang sudah mengalokasikan waktu dan memberikan kesempatan saya untuk mengisi salah satu acaranya. Bapak Ibu semua, pada saat ini saya sedang mengikuti diklat program pendidikan guru penggerak, di mana materinya ini sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat menarik. Dan bayangan saya ketika mengikuti ini di awal-awal dengan mendengar dari beberapa orang yang sudah mengikuti sebelumnya, ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan. Jadi mangga nanti untuk Bapak Ibu yang selanjutnya yang akan mengikuti pendaftaran, sepertinya ini sangat menarik sekali dan Bapak Ibu materinya luar biasa. Dan salah satu kewajiban saya di sini ini adalah modul 1.4 Bapak Ibu, di mana ini modul terakhir pada modul 1 dan saya sudah melalui 3 modul sebelumnya. Salah satu kewajibannya adalah saya harus mendiseminasikan materi ini terhadap Bapak Ibu. Dan ini terus terang saja materinya sangat luar biasa juga, dan ini bisa membuka wawasan dan pandangan kita bagaimana kita menumbuhkan satu lingkungan positif yang tentu saja harapan terakhirnya terhadap peserta didik, di mana bagaimana anak-anak kita, peserta didik kita bisa menumbuhkan karakter yang tentu saja sesuai dengan tujuan dari Kementerian Pendidikan, yakni profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya untuk berdiri. Bapak Ibu sehat untuk hari ini? Masih semangat? Masih semangat? Selamat datang Pak Kepala, mangga. Mohon maaf Pak, saya mulai duluan ini. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk bersama-sama di sini, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun maksud seperti itu. Tetapi saya hanya sharing, kita berbagi ilmu di sini dengan materi yang sudah saya peroleh. Dan tentu saja nanti di dalamnya kita bisa melakukan tanya jawab. Dan kita juga di sini bisa membandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini atau kegiatan ini, boleh sekiranya Bapak Ibu membuka HP-nya dulu, silahkan dikeluarkan. Bapak Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini untuk mengikuti kegiatan ini. Apakah nanti senang atau sedih atau Bu saya ngantuk? Oke, terima kasih. Nanti silahkan Bapak Ibu tuangkan pada link yang akan saya share di grup WA. Mohon izin saya menggunakan grup WA dinas. Silakan Bapak Ibu bisa langsung dibuka. Bapak Ibu langsung mengetikkan saja di sana bagaimana perasaan Bapak Ibu yang saat ini atau yang dirasakan saat ini. Ada kesulitan Bapak Ibu? Nah, ini sudah ada beberapa yang muncul. Mari kita lihat. Di depan sudah mulai tayang, ada yang ngantuk, ada yang bahagia, ada yang 50-50. Ini 50-50-nya gimana ya? Senang, bahagia, ngantuk. Kenapa ada yang biasa saja? Kalau kata anak-anak B saja gitu ya. Ada yang kenyang, oh kita sudah makan siang, betul sekali. Ada yang
Semangat? Ada yang happy? Ngantuk tapi semangat, oke. Saya tunggu 1 menit lagi, Bapak Ibu. Masih banyak yang ada yang senang, penasaran. Ini luar biasa. Ada yang penasaran perasaannya di sini. Ada yang kasih emot senyum. B saja, masih ada senang. Semangat tapi tunduk. Wah. Luar biasa. Ada semangatnya tapi tunduk. Mudah-mudahan nanti tunduknya terhilangkan oleh rasa semangatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan responnya. Saya close dulu ya Bapak Ibu. Dari sini saya sangat mengetahui berarti berbagai perasaan yang kita hadapi saat ini untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tentu saja perasaan ini pun kita hadapi ketika kita akan masuk kelas untuk peserta didik. Termasuk perasaan seperti itu pula yang dirasakan oleh peserta didik ketika akan mengikuti pembelajaran dengan kita Bapak Ibu. Betul ya seperti itu? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk Bapak Ibu? Ada yang ngantuk? Boleh disimpan HP-nya, duduknya yang tegak dan manis. Kita ice breaking sedikit. Yang sederhana saja. Bapak Ibu, ketika saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Siap? Pagi? Pagi? Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Pagi, siang, siang. Kalau saya bilang sore, 3 kali. Ya? Pagi, pagi, sore, sore, sore. 1 lagi. Kalau saya bilang malam, tepuk tangannya jangan sampai. Jadi nanti tidak menimbulkan suara. Oke, ya siap ya. Kita lihat konsentrasinya. Bapak Ibu Wakasek boleh ikutan juga? Oke. Pagi, 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 sore, 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 pagi, malam. Oke, masih ada. Sekali lagi boleh ya? Sekali lagi, oke siap. Pagi, pagi, sore, siang, pagi, malam. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan sedikit stretching dari tangan dan ini tentu saja koordinasi antara gerak di tangan dengan pikiran kita yang mengendalikan. Maka Bapak Ibu kita mulai untuk materi hari ini. Ini materi yang akan kita diskusikan bersama. Karena nanti kita akan ada tanya jawab di sini mengenai disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nah, atau nanti ada di dalamnya ini bukan hanya mengenai materi disiplin positifnya saja, tetapi nanti ada beberapa bagian. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengakses PMM, ada salah satu topik mengenai ini. Dan tentu saja Bapak Ibu mudah-mudahan sudah membacanya. Di sana juga banyak videonya, mudah-mudahan sudah diamati juga untuk videonya. Oh, hilap deui sareng Pak Asep. Oke. Ini beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi perilaku, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bagaimana nanti ketika kita menghukum peserta didik? Apakah itu sebenarnya boleh? Nah, atau bagaimana? Nanti kita akan bahas, kita diskusikan. Keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 kontrol, kemudian ada restitusi untuk segitiga restitusi. Yang segitiga restitusi nanti ini berhubungan dengan cara bagaimana kita menanggulangi peserta didik yang bermasalah. Bapak Ibu, kita mulai dari disiplin
disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu yang duduknya berdekatan atau yang berdua, boleh berdekatan yang berdua. Nah, oke, terima kasih. Bapak Ibu, nanti saya akan minta Bapak Ibu mengepalkan tangan, tapi tidak sembarangan Bapak Ibu, tidak sembarangan. Kita bayangkan kita memiliki sesuatu yang berharga, yang sangat berharga. Kemudian yang sangat berharga ini kita simpan di dalam telapak tangan kita, kita tutup. Ya, jadi pikirkan ini sesuatu hal yang sangat berharga. Nanti dalam waktu 30 detik gantian. Misalnya di sini ada Bu Lis dengan Bu Pupu. Bagaimana caranya Bu Pupu membujuk Bu Lis? Bukan panco, Bapak. Bagaimana nanti Bu Lis membujuk Bu Pupu agar mau membuka? Boleh diketek, boleh diolok, boleh dirayu, ya. Boleh ini aku kasih uang biasa aja. Pokoknya bagaimana caranya? Dalam waktu 30 detik ya Bapak Ibu. Nah, nanti apakah yang dibujuk itu berhasil membuka atau tidak? Nanti kita akan lihat. Kalau sudah dilakukan, nanti gantian. Kalau tadi Bu Lis yang membujuk Bu Pupu, sekarang Bu Pupu yang membujuk Bu Lis. Nah, mangga silahkan cari kapolnya. Siap Bapak Ibu? Bayangkan punya barang yang berharganya. Oke. Silakan genggam sekuat-kuatnya. Nah, oke. Siap? Oke. Siap ya? Dalam waktu Halo. Dalam waktu 30 detik ya. Tentukan siapa yang pemain pertama. Nah, oke. 3 2 1. Kita ambil satu. Siapa tadi yang membuka telapak tangannya? Boleh ada yang mau cek? Oke, Pak Asep. Terbuka Pak? Boleh menceritakan alasannya kenapa? Ya, tadi ada permainan tangan di kepala dibuka, tujuan supaya temannya itu membuka bagaimana cara metode atau cara supaya ya dengan di kepala itu buka. Saya mah kasihan ya gitu. Jadi alasannya karena kasihan. Tapi berhasil dibuka ya. Berarti Bu Eka berhasil membukanya. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau? Oke, silakan. Kalau Ibu boleh maju ke depan. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhasil dibuka karena diiming-iming untuk jajan.
kalian kepaksa. Oke. Iya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh? Salam matre. Satu lagi boleh? Siapa? Oke, satu lagi boleh. Jadi Pak Ugi bukan yang megang saya, megangnya mesra tuh, jadi geli saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tarji. Bapak Ibu, ada yang berhasil tidak mau membuka? Ada yang tidak mau membuka? Siapa? Oke, Bu Ede, boleh. Kenapa tidak mau dibuka, Bu? Alasannya pasti ada. Ya, saya berpasangan dengan Bu Lina. Kebetulan Bu Lina tidak bisa membuka tangan saya pun tidak bisa membuka kepala tangan Bu Lina. Kenapa? Karena saya ingin memegang teguh harta karun saya. Jangan sampai kami orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Satu orang lagi boleh deh, siapa yang tidak membuka? Yang tidak membuka? Siapa? Bulia. Oke, Bulia. Saya seperti saya nggak mau dibuka sebab saya pegang berlian saya, Bu. Lepas Bu dikabuyayakeun. Baik, terima kasih Bulia. Oke Bapak Ibu, sekarang apa sih yang bisa kita ambil dari kegiatan ini? Bapak Ibu, sekarang saya nanya, ketika Bapak Ibu ini tadi ada yang membuka kepala tangannya, ada yang tidak mau membuka ya. Oke, sebenarnya yang menginginkan membuka kepala tangan dan tidak itu siapa sih? Siapa? Diri sendiri, betul Bapak Ibu. Kita mau membuka ini karena punya barang yang berharga, atau kita mau tergoda oleh tadi iming-imingnya, itu semua tergantung dari kita. Artinya apa di sini? Kontrol diri kita ini sebenarnya ada pada diri sendiri. Tentu bukan hanya pada diri kita, tapi setiap orang memiliki kontrol diri masing-masing. Bagaimana dia mengendalikan perilaku, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menanggapi satu keadaan, maka yang mengontrolnya adalah diri sendiri, bukan orang lain. Apa hubungannya dengan materi kita? Kita lihat ke sini Bapak Ibu. Nah, ini kita hubungkan dalam pembelajaran kita. Kadang kita berpikir bahwa kita menentukan satu tata tertib ini adalah untuk kedisiplinan peserta didik. Dan kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol peserta didik. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, karena sebenarnya yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, apa hubungannya? Di sini ada beberapa miskonsepsi mengenai teori kontrol, hubungannya dengan kita sebagai pendidik. Yang pertama, dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol peserta didik. Dia melanggar peraturan, kita tegur, kita hukum. Kita berharap atau beranggapan ketika memberikan ini, maka anak akan menurut, akan menjadi baik. Tapi kita lupa bahwa kita ini mengontrolnya dari kita nih, bukan berdasarkan dari keinginan dari peserta didik sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Yang tadi dilakukan Bapak Ibu, rujukan, rayuan, bahkan hukuman. Ini seolah-olah di sini akan efektif. Sementara mungkin iya, tapi ini nanti tetap karena tidak berasal dari motivasi internal. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Ini dapat menguatkan karakter.
Mungkin kita tidak sadar Bapak Ibu, ketika kita menghadapi peserta didik, kita berbicara, kadang kita ini merasa membuat mereka menjadi merasa bersalah. Apa ini katanya, kamu kasihan gak sama ibu kamu? Ibu kamu ini di rumah begini loh. Kok kamu begini? Sebenarnya kita sudah membentuk anak membuat atau memiliki jiwa merasa bersalah. Nah, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya bukan untuk memaksa, tapi tentu saja untuk menuntun. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ada satu pernyataan Bapak Ibu yang mudah-mudahan bisa membuka mindset kita. Ini menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Maksudnya apa? Tentu saja yang pertama adalah berpikir. Bagaimana kita menanggapi satu perubahan ini bukan dengan kalimat naon sih, naonan sih, tapi kita gali bersama apa maksud adanya perubahan ini. Bagaimana kita menerapkannya untuk peserta didik kita? Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya tidak hanya patokan di sini, mari kita buka cakrawala berpikir kita. Salah satunya Bapak Ibu bisa dengan mengikuti guru penggerak ini, materinya luar biasa. Nah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk untuk disiplinnya Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mangga, siapa yang mau memberikan pendapat? Oh oke, kesiswaan dulu. Terima kasih Pak Tarji. Mau diwakili siapa nih? Pak Dahlan atau Pak Tarji? Pak Dahlan boleh ya? Oh Pak Dahlan, mangga Pak. Diminta sama kesiswaan. Apa yang ada di benak Bapak ketika mendengar kata disiplin? Disiplin ya. Apa arti harfiahnya atau persepsi kita itu ya? Pokoknya apa yang ada di pikiran Bapak aja. Ya, disiplin itu adalah taat pada aturan yang sudah disepakati ya. Aturan-aturan yang sudah disepakati yang dibuat untuk kemajuan anak itu. Ya, kemajuan di sini banyak ya. Kemajuan studinya, kemajuan karakternya, kemajuan tata krama dan sebagainya itu. Itu taat dan tepat waktu. Ya. Disiplin itu ya kalau diterangkan ya luas, gitu ya, luas. Bisa aja mungkin yang sudah disepakati, nah itu pentingnya. Yang sudah disepakati kita garis bawahi ya Pak. Terima kasih Bapak Wakasek Kesiswaan. Nah, ada satu orang lagi boleh? Oh boleh dari staffnya, silakan. Oh mau ibu-ibu katanya siapa? Siapa aja boleh deh, mangga. Ada lagi? Oh oke, boleh dari Bu Nela. Silakan Bu. Saya coba ya Bu. Oke. Disiplin dari kata harfiah, dia berarti tata aturan atau kepatuhan akan sesuatu. Kalau dari bahasa Latino, disiplina atau disiplino, yang artinya suatu kegiatan belajar mengajar yang dibarengi dengan kepatuhan akan aturan yang diterapkan. Etimologinya begitu, sebagai kepatuhan atau tata tertib. Baik, terima kasih Bu Nela. Boleh kasih. Oke. Nah, kita sudah mendengar pendapat dari Dok. Betul sekali ya. Kadang kita berpikir bahwa disiplin itu seperti ini. Nah, diidentikan dengan apa? Tata tertib. Kemudian dengan keteraturan. Tadi dengan kepatuhan, ada peraturan. Kemudian, nah ini sesuatu yang dilakukan seseorang adalah untuk mendapatkan kepatuhan.
Jadi di sini kalau kita lihat kadang ketika memaknai disiplin ini seperti ini, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan. Karena ini ketika kita lihat motivasinya ini secara ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, terus, kita lihat sekarang di sini. Kalau begitu disiplin itu harusnya yang seperti apa sih? Di sini saya mengambil kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sana mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya apa di sini? Artinya justru disiplin ini identik dengan kemerdekaan, merdeka belajar. Nah, terus yang seperti apa? Ada yang dikatakan di sana, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri. Artinya apa? Dari sini kita bisa sedikit merubah paradigma kita. Jadi bukan mendisiplinkan anak, tetapi menumbuhkan rasa disiplin dan menang dari dalam diri anak sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang hubungannya dengan disiplin positif. Ya, jadi tidak ada lagi tekanan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu perannya bukan menuntut, tapi harus menuntun. Bapak Ibu sudah buka di PMN topik Merdeka Belajar, di mana kita diibaratkan sebagai seorang petani. Anak diibaratkan sebagai tanaman. Kalau itu padi, apa kita bisa rubah menjadi jagung? Tidak, tetap padi Bapak Ibu. Ya, tapi padi ada yang subur, ada yang tidak subur. Dari mana? Tanahnya bagus, pupuknya bagus, dirawatnya dengan bagus. Di sanalah peran kita sebagai pendidik, menuntun. Nah, itu identiknya ketika Ki Hajar Dewantara mengumpamakan guru itu sebagai petani. Kemudian Bapak Ibu, di sini tadi sudah kita bahas, Ki Hajar Dewantara ini mengidentikan disiplin itu sebagai murid yang merdeka. Kemudian di sini artinya apa? Maka disiplinnya itu harus muncul dari dalam dirinya, dari internal. Bagaimana cara kita menumbuhkannya? Berarti ini jadi PR untuk kita semua. Dan ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasinya intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kita baru lagi nih, apa itu kebijakan atau kebajikan universal? Nah, kita nyambung Bapak Ibu. Nah, ini di sini yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Banyak sekali jenis-jenisnya. Untuk peserta didik sekarang yang menjadi acuan kita, nilai-nilai kebajikan universalnya adalah profil pelajar Pancasila. Walaupun tidak hanya itu Bapak Ibu. Nah, apa saja itu? Ini mah sudah pada paham semua ya. Mulai dari beriman, bertakwa sampai dengan mandiri, bernama Kristus, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi, ini tidak hanya sebagai semboyan saja, tetapi PR besar sebenarnya bagaimana kita menumbuhkan ini pada peserta didik kita. Contoh lain Bapak Ibu, banyak sekali. Nah, ini yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Peduli, jujur, saling menghormati itu kan termasuk pada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kita menumbuhkan itu pada peserta didik kita? Jadi bukan lagi disiplinnya nanti dengan menghukum. Kemudian selanjutnya kita lihat sekarang untuk teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita mulai Bapak Ibu dari teori motivasi dan hukuman ini. Kita curah pendapat lagi. Ada pertanyaan di depan, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai hukuman yang diberikan terhadap siswa? Silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Pentingkah itu? Bolehkah itu? Silakan. Tidak apa-apa. Pertanyaan
pentingkah hukuman itu? Hukuman itu penting bila memang anak itu sudah tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Yang kedua, hukuman itu diberikan agar ada efek jerak supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Baik, keren. Tepuk tangan boleh untuk saya. Satu lagi dong. Bagaimana pendapatnya menurut guru PKN, boleh ya? Ya, saya belum mendengar perwakilan mau sama siapa. Ya, silakan Pak. Hukuman memang sangat penting untuk siswa karena itu sebagai konsekuensi dari tindakan. Kemudian hukuman itu, tetapi tidak harus takut menurut kita, tapi hukuman itu sebaiknya diberikan alternatif kepada siswa, pada dihukum naon gitu, supaya siswa sendiri mampu berpikir kalau saya kesalahan seperti ini pantasnya diberi sanksinya apa gitu. Sehingga itu akan menumbuhkan kesadaran bagi dia untuk tidak melakukan kembali. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk satunya. Terima kasih Pak. Luar biasa. Dari dua orang kita sudah bisa melihat bagaimana itu hukuman. Mudah-mudahan setiap orang pasti punya pemikirannya tersendiri. Ada satu orang lagi, silakan. Bagaimana, boleh saya mendengar dari perwakilan guru BP, boleh? Boleh, silakan. Mana Bu? Mau siapa? Ya, terima kasih. Sebetulnya punishment ya, reward dan punishment itu diperlukan. Pasti harus tepat. Kalau hukuman itu lebih memunculkan akan rasa emosi yang negatif nantinya. Jadi sebetulnya hukuman itu tidak tepat. Hukuman itu boleh, tapi harus sesuai dengan porsi. Seperti tadi disebutkan bahwa reward dan punishment itu harus dilakukan. Yang lebih jelas lagi sebetulnya disiplin positif itu yang lebih perlu. Jadi hukuman itu kurang tepat karena akan memunculkan emosi negatif. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ini. Terima kasih Bu. Luar biasa. Ini Bapak Ibu guru ini sangat luar biasa. Oke. Terima kasih. 3 orang memberikan pendapatnya. Nanti kita lihat. Oke. Saya mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Setiap manusia itu ada 3 motivasi sebenarnya. Hanya kita letaknya atau kita melihat motivasi ini yang bagian mana. Yang pertama, ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, saya hari ini mau masuk, takut dihukum oleh Pak Kepala. Nah, itu kan motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa tahu nanti dapat reward. Itu kalau kita. Bagaimana dengan anak? Bapak Ibu, mungkin kita pernah dulu ada sistem pemberian bintang. Ya, siapa yang datang paling pagi kita kasih bintang. Nah, di sini justru anak datang itu karena si bintangnya. Kalau misalnya ibu gurunya lupa tidak kasih, kemarin juga si ibu udah tidak kasih bintang. Jadi motivasinya baru di sini untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu motivasi yang kita harapkan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk peserta didik kita. Bagaimana menumbuhkan itu, memunculkan motivasi itu. Jadi tadi tidak ditekan lagi, tidak dibelit lagi. Nah, terus nanti kalau tidak ada kata kutip gimana dong? Nah, nanti ada solusinya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada studi kasus di sini. IPA, nama siswa, IPA kurang menguasai pelajaran IPA. IPA. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru IPA-nya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh
kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Akhirnya kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujungnya. Ini ada satu kasus. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Silakan, siapa yang mau memberikan jawaban? Mari kita coba. Silakan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau memberikan jawaban setuju atau tidak? Kenapa? Bisa menjelaskan alasannya? Oh, oke, Pak Dahlan, silakan. Saya runtut dulu yang tadi dulu ya, tentang pertanyaan tadi mulai dari disiplin versi kita dengan versi Ki Hajar Dewantara ya. Ini yang kadang-kadang ya itu kan seperti memerdekakan anak. Itu yang saya lihat, dibebaskan gitu ya. Jadi sepertinya tanda kutip ya, seolah-olah itu hindari ada sanksi dan hukuman. Nah, kita juga memberikan sanksi hukuman itu sebetulnya panjang debatnya ini ya, memberikan hukuman itu pada proporsinya. Tapi dibersihkan ya. saja ya. Ya, proporsinya supaya tak salah itu tadi gitu ya. Jadi jangan seolah-olah anak berbuat apapun memerdekakan. Perlu tata tertib. Kita juga melindungi kepentingan yang lain. Nah, itu ya. Satu tentang disiplin tadi. Kemudian tadi perlukah hukuman? Ya perlu. Kalau nggak ada hukuman, ada penjara gitu ya. Nah itu praktis. Kalau ini memang. Jadi nanti kita konotasinya kita bedakan antara siswa dengan penjahat ya Pak ya. Kalau penjara itu kan hukuman. Ya konotasinya sama saja. Kalau penjahat itu penjara, kalau hukuman siswa kita itu proporsinya gitu. Karena materi kita nanti belum selesai, nanti kita mungkin akan tahu sebenarnya teknik yang bagus itu seperti apa sih. Ya. Banyak teknik terlalu itu tadi proporsinya. Kalau ini memang ekstrim sekali, itu jelas nggak benar gitu ya, yang ada benar. Untuk yang kedua, itu maksud Pak siapa itu tadi Pak Ki Hajarnya ke guru kayak gini yang nggak boleh. Pak Seno. Pak Seno itu tadi nggak boleh kayak gini. Namun ada pengaturan terhadap siswa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya memang mau apapun itu tindakan sudah nggak benar, jadi bukan lagi pertanyaan itu nomor 2 itu. Oke. Nah bukan lagi pertanyaan. Yang jelas itu udah salah, bukan lagi pertanyaan nomor 2. Jangan lakukan aja gitu ya. Jangan lakukan aja, jangan lagi pertanyaan nomor 2. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Kesiswaan. Mungkin saya garis bawahi dulu di sini Bapak. Kita perlu memahami merdeka menurut Ki Hajar Dewantara apa sih? Bukan merdeka dalam artian membebaskan anak Pak. Seperti tadi yang disampaikan, bukan seperti itu. Bagaimana anak ini mengeksplor dirinya? Kenapa? Karena kalau Bapak sudah mempelajari beberapa materi yang ada di PNM, kemudian banyak diklat yang dari kementerian, itu merdeka ini bagaimana kita memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya Pak. Nanti hubungannya kemana? Dengan pembelajaran diferensiasi. Misalnya seperti ini, padahal guru matematika, ini anak di matematika bentengannya 50 aja. Dia kerjakan tugas segitu kemampuannya. Tapi di satu sisi, misalnya di pelajaran Pak Cecep, itu di olahraga luar biasa, sampai dia jadi atlet. Nah, artinya ada sisi lain di sana. Bagaimana kita melihat potensi anak itu? Di sana yang kita kembangkan, Pak. Jadi merdeka itu bukan membebaskan anak seperti kumaha. Kemudian untuk hukuman, ada 3 istilah, Pak. Ada yang dinamakan dengan hukuman, ada yang dinamakan dengan konsekuensi, Bapak Ibu, dan nanti ada yang dinamakan dengan restitusi. Bagaimana hubungan dan mana yang seharusnya tepat untuk kita lakukan. Jadi bukan berarti anak yang misalnya melanggar peraturan dibiarkan saja, bukan seperti itu, Pak. Oke. Ini deal ya, semuanya tidak setuju? Terima kasih. Nah, sekarang saya perkenalkan istilahnya Pak. Ada yang dinamakan dengan
bukan restitusi tapi konsekuensi ya Bapak Ibu. Ada yang dinamakan dengan hukuman, ada yang dinamakan dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman biasanya kita Bapak Ibu yang menentukan. Tapi kalau konsekuensi, apa yang harus dilakukan oleh anak dengan kesepakatan kita. Misalnya begini Pak, Bapak Ibu boleh lihat ke depan, terlihatkah? Yang pertama, anak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Ya, betul sekali. Pasti ini ada perjanjiannya terlebih dahulu ya. Tidak ujuk-ujuk. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Pak, dari 2 saja kita sudah membedakan mana itu konsekuensi, mana itu hukuman. Hukuman mah kita yang menentukan biasanya. Sifatnya tiba-tiba anak datang sok ngeliling lapang. Tapi kalau konsekuensi kita sudah ada. Kalau nanti kamu terlambat sekian menit, nanti harus begini. Itu konsekuensi. Nah, dari sini sudah ada perbedaan ya Pak. Kemudian saya ambil di sini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Betul. Satu lagi saya ambil contoh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi bisa membedakan Bapak Ibu mana hukuman, mana konsekuensi. Dari sini ini sudah kita lari ke penanganan kasus ya. Berarti kalau mencoret-coret bukan dimarahin, hei kenapa kamu begini. Tapi minimal kalau kita lihat konsekuensi sudah ada. Oke. Kemudian ini saya skip. Nah Bapak Ibu, ini bisa kita bedakan. Kalau hukuman tidak terencana, satu arah guru yang menentukan dan biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis. Hati-hati karena dari bahasa verbal juga itu sudah bisa berupa hukuman. Kemudian perbedaannya dengan konsekuensi. Terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan data, tapi di sini guru memonitor guru, tapi tetap masih ada murid tidak dibuat nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian, nah ini satu lagi sebelum nanti saya ke restitusi Bapak Ibu, penghargaan. Ternyata di sini penghargaan maupun hukuman merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya bagaimana? Ternyata betul, kalau tidak salah Pak Kepala sudah pernah menyampaikan mengenai penghargaan ya Pak ya. Jangan sampai salah kita memberikan penghargaan. Karena dari penghargaan ternyata ini bisa menimbulkan beberapa hal. Nah, jadi bagaimana memberikan penghargaan yang baik? Karena nanti ujung-ujungnya khawatirnya si motivasinya jadi berarah ke motivasi yang kedua, tidak ke yang ketiga. Jadi hanya untuk mendapatkan penghargaan lagi. Jangan sampai penghargaan ini malah menekan dari potensi anak itu sendiri. Nah ternyata Bapak Ibu, nah yang terakhir di sini ada yang dinamakan dengan restitusi. Nah padahal dari kesiswaan mungkin nanti kita bisa beralih ke sini Pak namanya. Jadi tidak hukuman tapi lebih ke restitusi. Apa itu? Nah Bapak Ibu lihat di sini. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada hal ketika kita menanggulangi siswa malah kalau istilah dalam kami itu identitas gagal. Artinya di sini anak menjadi drop lah ya. Nah, kemudian di sini restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugi sedikit
bagaimana cari sendiri solusinya, begitu tadi ya Pak Sugi. Nah, ternyata sebenarnya di sana kita sudah melakukan satu langkah yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Apa cirinya? Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini yang mungkin bisa kita implementasikan Pak. Terutama nanti Bapak di kesiswaan, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama tentu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Yang pertama di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan dan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti ada materi selanjutnya. Kemudian ini dikatakan bahwa restitusi ini cara yang paling baik dengan memfokuskan pada karakter, bukan tindakan. Kemudian bisa menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya begini, kadang ketika anak melakukan satu kesalahan, kita kan langsung menegurnya ya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kita kadang tidak mencari dulu dari awal kenapa atau apa masalahnya, apa yang mendasarinya berbuat seperti itu. Dan kadang kita langsung, karena kamu sudah begini, maka harus melakukan misalnya ini. Nah, kita tidak negosiasi, misalnya bertanya sampai meyakinkan mereka itu merasa salah tidak. Nah, ketika rasa kesalahan yang mereka lakukan timbul dari dalam diri mereka sendiri, itu justru akan menciptakan solusinya itu yang berasal dari diri mereka, bukan dari kita, dari guru. Pak Ibu. Nah, ini nanti satu solusi hubungannya dengan tata tertib. Oke Bapak Ibu, ngantuk ya? Ngantuk? Ngantuk? Bapak Ibu boleh sekali, silakan. Pagi, 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 siang, 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 malam. Masih ada ya? Oke, sekali lagi siang, 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 sore, 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 pagi, siang, malam. Alhamdulillah, konsentrasinya luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah ini mungkin yang bisa kita sandingkan dengan tata tertib Bapak Ibu. Ada istilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Melalui keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini Pak, mungkin nanti kita bisa perbaiki sedikit-sedikit Bapak. Kita bersama. Kadang kita menentukan yang namanya tata tertib pasti dari sekolah. A, B, C, D. Bagaimana kalau kita sekarang untuk merancangnya itu melibatkan seluruh guru, bahkan ada perwakilan dari orang tua, bahkan mungkin dari ada siswa. Nanti ini yang kita jadikannya bukan tata tertib, tapi keyakinan sekolah. Ini sudah saya implementasikan di kelas saya dengan membuat keyakinan kelas di awal semester ini. Nanti saya akan cerita bagaimana prosesnya. Apa isinya dari keyakinan kelas ini? Nah, ini berisi nilai-nilai kebaikan yang tadi atau nilai-nilai kebajikan universal dan diyakini bersama Bapak Ibu. Jadi betul-betul dijiwai. Bagaimana langkahnya? Satu, kita mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan atau nilai apa sih yang seharusnya ada misalnya di kelas ini. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid pada papan tulis atau kertas dan akhirnya disusun untuk diklasifikasikan nanti mana keyakinan yang akan diambil. Ini nanti ke langkah keempat dengan meninjau ulang daftar curah pendapat untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah ditinjau ulang langkah kelimanya
Kemudian ini setelah selesai dibuat dan disepakati, maka ditandatangani oleh siswa, ditempel di kelas. Jadi keyakinan tidak banyak Bapak Ibu, karena biar tahu. Kemarin dari hasil kelas saya itu hanya memperoleh 4 hasil dari curah pendapat. Tapi di dalam 4 itu mengandung beberapa keyakinan lagi. Nanti saya akan cerita sedikit di implementasi yang sudah saya lakukan. Nah, ketika kita menangani peserta didik, kadang kita lupa dengan ini Bapak Ibu. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Biasanya ini berhubungan dengan kondisi fisik, fisiologi, psikis juga, makanan, pakaian, biologis juga. Ini termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, kemudian kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini Bapak Ibu yang kadang kita lupa ketika kita menangani peserta didik, Pak. Mungkin ketika yang di kelasnya itu sepertinya Bapak Ibu termasuk saya pernah menemukan ini anak sepertinya cari perhatian sekali. Ke kita teh kayak gimana gitu. Tapi nyari masalah aja, seolah-olah ingin diperhatikan. Nah, sebenarnya kita sampai tidak menggali bahwa sebenarnya ada kebutuhan yang anak tersebut belum terpenuhi. Berarti kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kalau kita sudah menggali di sana, maka insya Allah kita bisa cari solusinya. Bapak Ibu mungkin pernah ada kejadian, ada di kelasnya anak mencuri makanan. Ternyata sebenarnya dia mungkin belum makan. Nah, ini kadang kita hanya melihatnya dari kacamata global ya, tidak sampai tahu, oh kenapa dia sampai seperti ini. Dari sini mudah-mudahan kita akan tahu bahwa ketika ada masalah ini kita cari kebutuhan mana yang anak ini yang memang belum terpenuhi, termasuk sebenarnya bukan hanya anak, tapi tentu juga kita guru. Nah, baru di sini Pak, Bu, kita meletakkan posisi kontrol kita mau ada di mana. Kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mau di posisi atau kita amati kita sudah berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan berharapnya ada di posisi manajer. Oke. Bapak Ibu, kita tonton sedikit video, mudah-mudahan durasinya cukup. Ini contoh penangkatan kasus siswa berdasarkan 5 posisi kontrol. Ini yang penghukum Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Jadi nanti kita bisa melihat Pak, kita harusnya posisi kontrol yang mana. Si kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat. Pergi ke lapangan basket. Maka Bapak Ibu, kita lihat bagaimana ketika kita menangani sebagai posisi yang bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Apa? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu. Maaf sekali. Wahai banget. Maka Bapak Ibu, kita lihat posisi sebagai teman. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Tadi ibu saya udah memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ada kata kunci sebagai teman, ya Bapak Ibu. Bikin senang ibu. Kamu ini ada-ada saja. Memantau Bapak Ibu posisi kontrol yang keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Terakhir Bapak Ibu, harapan kita ada di posisi ini. Naren! Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu berikan? Ini Bapak Ibu yang saya maksud. Jadi nanti kesadaran timbul dari anak. Dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih sudah sama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita melihat dari 5 bagaimana cara menanggulangi kasus dengan 5 posisi kontrol. Betul Bapak Ibu, kalau kita lihat ini bukan sesuatu hal yang mudah kita lakukan. Bukan sesuatu hal yang mudah. 1, tantangan emosi. 2, pembiasaan ini sekali dia terlambat, belum tentu besok bisa betul-betul melakukan solusi yang dia temukan sendiri. Tapi ketika kita berusaha, tentu ini kan kita ingin membudayakan positif ya Bapak Ibu, menciptakan lingkungan yang positif tentu saja. Kalau kita tidak coba dari sekarang, bagaimana? Jadi perubahannya mari kita untuk melakukan perubahan bersama-sama. Dan ini Bapak Ibu, saya dulu pernah ngobrol dengan BK dan sekarang terus terang saja saya baru sadar. Kenapa dari dulu itu kalau dengan kenapa sih Yanti kok budak teh yang melakukan pelanggaran teh tekeni di sisilan. Nah, ternyata dari sini memang ada beberapa hal yang bisa ditimbulkan. Dan itu akan membekas pada jiwa anak tersebut, Bapak Ibu. Nah, dari sini betul, sangat diperkuat. Mungkin BP dulu sudah lebih paham dan kadang suka bersinggungan dengan kita. Dan menurut kita mah ini harusnya dibeginikan. Tapi ternyata dari BP ada prosesnya. Nah, Bapak Ibu, ini pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ada sedikit perubahan dan ada hasil dari materi yang saya sampaikan hari ini. Salah satu contoh restitusi, saya sudah salah satu mengimplementasikannya. Nah, ini untuk segitiga. Nah, Bapak Ibu, dalam langkah-langkah segitiga restitusi ini, jadi ada langkah-langkahnya atau ada caranya. Tidak ujung-ujung. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung dimarahi, tapi ada semacam untuk menstabilkan identitas dulu terlebih. Tapi bukan artian membenarkan. Misalnya begini, misalnya ada yang berantem karena rebutan misalnya buku atau penghapus, atau dia merasa tersinggung. Jadi membela diri dengan alasan membela diri karena tersinggung. Kita panggil, kita marahi. Nah, tidak seperti, tapi kita tanya dulu, kenapa? Ketika anak saya tersinggung, Bu, walaupun dia memang sudah sampai memukul misal, saya tersinggung karena dia mengatakan saya hal-hal yang baik. Ada satu tahap di mana kita, kalau misalnya ibu di posisi kamu, mungkin ibu pun akan melakukan hal yang sama. Kalimat ini akan memberikan ketenangan pada anak Bapak Ibu. Dan ini kita sudah dalam langkah menstabilkan identitas. Tapi bukan artian kita membetulkan perbuatannya. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini muncul dari anak. Jadi munculnya itu karena anak merasa, betul, bahwa saya ini sudah melakukan kesalahan karena memukul temannya, walaupun misalnya dia tadinya difitnah atau dimarahi dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga, di sini menanyakan keyakinan. Kembali ke tadi, yang kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, dari sini nanti anak akan memberikan solusi. Solusi itu timbul seperti tadi, saya menyetel alarm, Bu. Saya minta dibangunkan ke KMA atau dibangunkan ke ibunya. Nah, bukan dari kita, bukan dari guru, tapi solusi itu muncul dari anak sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan langkah-langkah restitusi, Bapak Ibu. Salah satu contohnya saya sudah melakukan, tapi ini durasinya lumayan lama, jadi saya skip, nanti bisa saya share link YouTube-nya. Oke Bapak Ibu, ini yang implementasi yang sudah saya lakukan. Tahap pertama, saya membuat keyakinan kelas.
Saya baru menggunakan di kelas 9A. Saya mencoba di sini yang pertama kita curah pendapat, memberikan ke anak bahwa yang dinamakan keyakinan kelas itu seperti apa, dengan memberikan bahwa kita harus memiliki nilai-nilai kebaikan atau kebajikan universal. Nilai-nilai apa yang menurut anak itu harus ada. Misalnya mereka masih dalam kalimat jangan lari-larian di kelas, jangan keluar kelas kalau tidak ada guru mata pelajaran. Nah, dan sebagainya. Di sini kita bisa meramunya menjadi satu kalimat yang berupa pernyataan positif. Saya mencoba di kelas 9A dengan menuliskan keyakinan yang mereka inginkan seperti apa di sticky note, kemudian saya tempelkan, dan pada tahap selanjutnya saya membahas dengan mereka setelah menempelkannya. Ternyata dari hasil curah pendapat sekitar 30 sekian orang, 34 orang, kita memperoleh 4. Karena dari kalimat-kalimat ini ternyata ini bisa diklasifikasikan. Ada tanggung jawab, ada sopan santun, kemudian saling menghormati, dan yang satu lagi adalah kejujuran. Saya mengevaluasi Bapak Ibu setelah saya membuat ini. Saya sedikit cerita dengan anak-anak, ada nggak perubahannya terhadap anak? Bu, nah mereka cerita sendiri. Bu, sekarang Bu, alhamdulillah Bu, itu yang berkata-kata kasar itu suka berkurang. Kenapa? Karena ditegurnya oleh satu kelas Bu, katanya gitu. Kamu sudah melanggar keyakinan kita. Sampai ada yang disikut Bu saya. Kenapa disikut? Itu kan nggak boleh. Iya Bu, habis dia berkata kasar. Jadi yang controllingnya itu selain diri sendiri, ternyata rekan-rekannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberikan efek yang positif. Nah, ini yang saya sudah coba, dan mudah-mudahan ini bisa konsisten juga dalam belajarnya. Kemudian mudah-mudahan bisa merembet ke kelas lain untuk yang hal-hal yang positifnya tentu saja. Kemudian, nah ini hasil kesepakatan keyakinan kelas untuk kelas 9A. Ada 4 poin yang diyakini oleh anak-anak. Ada tanggung jawab, sopan santun, kejujuran, kemudian saling menghormati. Ini yang buat bukan saya Bapak Ibu, tapi anak-anak sendiri. Jadi mereka merancangnya sendiri, membuatnya sendiri. Sudah jadi baru karena menggunakan akun saya, menggunakan laptop saya, baru saya download. Dan ini masih dalam tahap pencetakan, tapi untuk sementara dituliskan belum ke spanduk. Tapi mereka sudah meyakininya dan alhamdulillah sudah menjalankannya. Nah, ini Bapak Ibu gambaran mengenai materi disiplin positif untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ini memberikan sedikit pencerahan dan ada sedikit perubahan bagi kita semua, tentu saja untuk menciptakan SMP 50 yang lebih baik lagi. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf saya sudah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala sudah mengizinkan, kepada Bapak Ibu Wakasek, Panitia IHT yang sudah memberikan alokasi waktu. Mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun ke Bu Eja, alhamdulillah sudah presentasi dan kita berikan aplaus semangat khususnya buat Bu Eja. Terus ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita juga, saya pribadi ya ada sedikit ya sangat mungkin pencerahan Bapak Ibu ya untuk terutamanya untuk menghadapi siswa-siswa kita supaya ada perubahan ke depan. Itu saja mungkin acara di hari pertama kegiatan IHT ini. Alhamdulillah kita lancar dan kelas saya kita laksanakan. Untuk itu dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama, mudah-mudahan acara besok 1 hari lagi mudah-mudahan juga diberikan kelancaran. Hapunten anu kasuhun,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.